Soalnya umpras. Para alim, para kiai, Bapak Ibu yang terhormat, Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan staf guru dan karyawan SMP Negeri 7 Pemalang yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati nikmat yang diberikan, dan mudah-mudahan ketika kita bersyukurnya Allah menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga besar SMP Pemalang, termasuk dalam umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hari yang lalu memang Ibu Ambar meminta saya untuk menyampaikan tausiah, dan sudah saya sampaikan beberapa teman yang request sing lucu, nomor yang lucu. Ani ngobrol saya biasa lucu, tapi kalau ceramah biasanya angin melihat momen biasa. Persyaratan pertemuan sudah terpenuhi. Iya. Jadi dia nih kumpul-kumpul kayak gini terus langkah wedang tublek rusak. Hari ini sudah disahkan oleh Pak Sofyan. Pak Sofyan sama Pak Haji Jalil kalau satu jadi menteri. Sofyan Jalil. Sofyan Jalil. Berarti aslinya orang pinter-pinter kan? Bapak Ibu yang saya hormati, memang pelaksanaan Maulid itu sebenarnya hari Kamis ya, berarti malam Kamis. Itu hari yang istimewa betul, hari yang luar biasa, yang memang sudah sepantasnya kita syukuri. Ya minimal beginilah, kita duduk bareng-bareng, minum bareng-bareng, nanti makan bareng-bareng. Bapak bisa makan ya? Belum apa-apa, takon banget. Aku sampai anak. Bapak pakai merah. Kalau izinnya minta kepada kita. Sohibul Mane. Sohibul Mane. Sohibul Kertas. Dari Pak Iksan, Pak Jalil bukan bulannya duit 1 juta, apa enggak kita 100 juta. Duit 1 juta kan jadi 200 juta lah kan di masjid. Rencananya 600 juta, gitu 1 juta. Tapi insya Allah jadi. Insya Allah jadi. Kemarin saya ngomong sama Pak Haji Jalil. Jadi kalau guru yang sertifikasi kali saya 300 juta, 300 ribu, mending ya, kalau setahun cairnya berapa kali? 4 kali. Kalau saya sandal jenengan apa? Sandal jenengan dalang riset nggak dapat ribu. Kalau saya 6 kali, karena 12 kali. Ya, 300 pengen. Jadi kan berarti 300 pengen bapak. Enak digocong. Saya enak dulu ya.
Tapi ya orang apa sih? Tidak apa-apa. Pokoknya puasa bisa gitu. Itu kalau gini. Itu bengketan. Soalnya dong ditakoni di rencana langka, berarti lo bengketan kan? Iya, memang betul Bu. Dan saya tahu. Ya saya ada asik. Bapak Ibu kembali ke laptop. Bang, hari kelahiran beliau Rasulullah itu hari yang luar biasa. Di dalam Al-Quran itu dikatakan apabila Allah mendatangkan fadl dan rahmatnya maka bergembira. Dan fadl atau keutamaan dan rahmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah itu ya Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis yang bunyinya begini, ini hadis qudsi. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau tidak ada engkau Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam ini. Ini satu proklamasi dari Allah bahwa Kanjeng Nabi Muhammad ini adalah orang yang super spesial. Sangat-sangat spesial. Kalau Allah tidak menciptakan beliau, maka kita tidak akan diciptakan. Beliau menciptakan alam ini karena telah menciptakan Nabi Muhammad SAW. Maka beliau dikatakan Nabi pertama diciptakan, tetapi terakhir dilahirkan. Jadi Nabi yang pertama diciptakan nurnya, ya, nurnya sudah diciptakan oleh Allah, tetapi dilahirkan sebagai Nabi penutup, Nabi terakhir. Maka ada kisah di dalam Isra Mi'raj itu, mohon maaf, ketika suatu saat Allah bertanya kepada Nabi Musa, di alam raya ini yang paling pintar itu siapa? Maka dengan tegas Nabi Musa menjawab, saya. Nabi Musa itu menjawab tegas, saya yang paling pintar ya Allah. Gara-gara jawaban ini Allah tersinggung, karena yang lebih pintar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh Allah Nabi Musa diperintahkan untuk mencari Nabi Khidir. Kalau di kitab-kitab itu yang saya baca, yang saya dengar dari Kiai, tandanya adalah beliau membawa ikan yang sudah digoreng. Tetapi ketika ikan itu jatuh, kemudian hidup lagi, disitulah Nabi Khidir. Ya. Ternyata betul terjadi ketika melewati kalau di Quran disebut Majma' al-Bahrain, pertemuan dua sungai, ya, pertemuan dua sungai besar. Setelah melewati, Nabi Musa lapar mau ngambil ikan itu, ternyata sudah tidak. Bukan, berarti di sini di tempatnya Nabi Khidir. Akhirnya ketemu. Dan apa jawaban Nabi Khidir ketika ketemu dengan Nabi Musa? Nabi Khidir mengatakan, kamu tidak akan mampu mengikuti saya. Kamu tidak akan mampu mengikuti saya. Karena memang dua orang ini sama-sama Nabi yang jalurnya berbeda. Kalau Nabi Musa jalurnya rasional, tapi kalau Nabi Khidir jalurnya batinnya. Maka salah satu ujiannya adalah ketika dalam perjalanan
Walaupun di depan Nabi Khidir sudah mengatakan kamu tidak akan mampu mengikuti saya. Salah satunya adalah ketika menjumpai anak kecil, kemudian anak kecil itu dibunuh oleh Nabi Khidir. Maka Nabi Musa secara rasional dia langsung berontak. Nggak benar ini, masa anak kecil itu. Maka Nabi Khidir mengatakan di sini perbedaan saya dengan kamu. Walaupun secara dilihat kasat mata itu mungkin kita berpandangan bahwa derajatnya lebih tinggi Nabi Khidir daripada Nabi Musa, tapi tidak. Kalau dalam pandangan ini justru Nabi Musa yang lebih tinggi derajatnya karena dia mempersoalkan secara rasional. Sementara Nabi Khidir dia hanya terima saja dari Allah. Ketika Allah mengatakan itu anak kecil dibunuh tanpa rasa takut. Ya. Lah, hikmahnya apa? Nah, itu yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata memang yang menentukan semuanya adalah Allah. Kalau kita Nabi Musa mempertanyakan itu sebuah kewajaran, karena secara rasional masa Nabi membunuh kan begitu. Tetapi karena Allah yang berkehendak, ternyata anak ini nanti diprediksi akan menjadi orang jelek. Dan siapa yang tahu sekarang? Yang seperti itu kan tidak ada. Itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembali kepada Nabi Muhammad. Nabi Musa yang sedemikian cerdasnya itu ketika di peristiwa Isra Mi'raj, ketika Nabi Muhammad sudah melewati tempatnya Nabi Musa itu terperangkap, kaget. Loh, ono wong sing lewati panggonane aku melebihi tingginya. Ya. Karena kan di langit 7 itu kan ada satu ada Nabi siapa, satu ada Nabi siapa, ada Nabi Ibrahim. Itu Nabi Musa kan di sab yang kelima. Lalu ketika Kanjeng Nabi melewati itu, Nabi Musa kaget dan beliau protes sama Allah. Ya Allah, kok ada orang yang lebih tinggi dari saya, siapa? Katanya dia Nabi yang terakhir. Kenapa derajatnya lebih tinggi dari saya? Maka dari itu Nabi Muhammad di sana muncul sebuah hadis yang mengatakan ulama Ambiya Bani Israil. Jadi ulama-ulama saya, ulama-ulamanya Kanjeng Nabi itu derajatnya sama dengan Nabi-Nabi Bani Israil. Bahkan di beberapa cerita itu Nabi Musa protes, apa benar hadis itu, apa benar kalau ulamanya Kanjeng Nabi Muhammad itu lebih seperti nabinya Bani Israil. Maka Imam Al-Ghazali dipanggil. Ketika Imam Al-Ghazali dipanggil, disuruh menerangkan sebuah ayat baru mengakui Nabi Musa. Mungkin panjenengan sedang memperdalam itu, mau sedikit atau bilang tentang YouTube, ngomong yang timur tentang YouTube. Ya, artinya kan dengarnya lebih dulu saya daripada jadikan. Kalau begitu tak baca itu keringan ya. Iya. Besok nyoman ngomong apa bingung sih dihadapi sarjono kan. Sarjono ramakat mana. Yang dihadapi sarjana semua saya bingung, ada SAG 2 lagi. Orang kabeh, Pak. 2 ya SAG. Orang kabeh. Sarjana agama. Ternyata saya sarjana agak gendut. Saya agak keberut lah begitu. Saya tidak nyinggung yang semisal dengan saya ya. Sorry Pak Amel. Bu Yaya ngapain? Oh iya banyak. Pak Sopan saudara kembar saya. Salah dari sana. Lalu saya urus ngomong, kok kembar ya belakang. Ya waktu
Bapak Ibu yang saya hormati, kembali ke laptop. Derajatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terlihat lagi ketika seluruh nabi, seluruh ambia dikumpulkan oleh Allah. Kemudian Rasulullah datang, satu pun tidak ada yang berani imami sholat. Nabi Adam orang yang itu, Nabi itu yang itu, sampai Nabi. Kanjeng Nabi itu diangkat jadi Nabi setelah peristiwa Nabi Isa dijadikan. Maka ketika Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, ini Bani Israel mempertanyakan, Muhammad dari mana jalur kamu jadi Nabi? Karena dari dulu yang namanya Nabi itu ya dari Bani Israel. Sejak Nabi Ishak, ya, kemudian Nabi Ishak punya anak banyak termasuk Nabi Ismail, ya, termasuk Yahudi yang akhirnya menjadi Yahudi sekarang. Itu semuanya dari jalur Nabi Ishak sampai kepada Nabi Isa. Nah, ketika datang Rasul terakhir, ternyata datangnya dari Mekah. Jalurnya lewat mana ini? Kok ada orang di luar Bani Israel jadi Nabi? Banyak dipertanyakan. Tapi Rasulullah bisa membuktikan bahwa Rasulullah itu keturunan Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail itu putranya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dan ibunya itu pernah hidup di Mekah. Di sana ada tanda, ada makam Ibrahim. Fi ayatum maqamu Ibrahim. Atau Ibrahim itu telapak kakinya Nabi Ibrahim. Ketika membuat Ka'bah, kemudian Nabi Ibrahim kancing-kancing, ya. Kancing itu telapak kakinya itu. Dan itu yang ditiru oleh Amerika, ya. Yang di apa ini namanya ditulis juga dijajar di dalam, ya. Apa namanya itu saya tidak tahu. Wall nyawangnya ngomong bahasa Inggris ya, dan satu-satunya orang yang menolak untuk ditaruh di tanah itu Muhammad Ali. Muhammad Ali ketika didatangi, kamu orang yang layak untuk dicetak. Tapi apa jawab beliau? Kalau kamu mau meletakkan nama saya di bawah, tidak usah. Tapi kalau letakkan di dinding, oke. Ketika ditanya kenapa, kok tidak mau namanya? Oh, di sana ada nama Nabi saya, Muhammad Ali. Masa Muhammad dicocok? Itu Muhammad Ali akhirnya tidak mau. Akhirnya oleh panitianya dibuatkan ditempel di dinding. Itu satu-satunya orang yang ditempel di dinding, tidak dibawa untuk pindah-pindah, karena di sana ada nama Muhammad. Ini luar biasanya beliau. Kemudian setelah kecelakaannya Nabi Isa menjadi Tuhan itu, maka Nabi ketika diangkat jadi Rasul itu ya betul-betul menunjukkan bahwa beliau manusia. Beliau manusia. Qul innama ana basyarum mislukum. Itu kata Allah. Katakan bahwa saya adalah manusia seperti kalian. Manusia seperti kalian. Cuma ya kita jangan menganggap kita sama dengan Nabi Muhammad, karena di sana ada kalimat berikutnya. Yuhi ilayya. Saya diberi wahyu. Bedanya kalau basyariahnya kita makan, beliau makan, kita minum, beliau minum. Hanya kita dengan Nabi bedanya sedikit. Ya. Kalau Nabi makannya sedikit, minumnya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit minum. Ya.
bedanya kan sedikit. Aja ngomong turu ra ngomong ini. Oleh lagi Pak Jalillah. Kanjeng Nabi tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Berarti bedanya sedikit. Angel dia ngomongnya kepokan yang ngomongin cewek ya. Iya, Tuhan mengajar. Nabi itu dengan tegas mengatakan saya adalah penghulunya manusia. Itu pada saat Kanjeng Nabi makan di warung. Jadi Nabi makan di pasar ya, di pasar Ukas itu, di pasar Ukas itu Nabi kalau, mohon maaf kalau makan ya kakinya begini. Tingkring begini. Sering gresok itu. Sampai mohon maaf ada seorang pelacur itu jalan, kemudian dia ngesek Nabi makan warung tingkring. Tapi memang konsep Islam makan itu seperti itu, karena Kanjeng Nabi itu kan konsep makannya makanlah makanlah bila lapar, berhentilah sebelum kenyang kan begitu. Bisa kenyang itu kalau dipepet, maka sebelum kenyang sudah berhenti. Beda dengan saya, terus gelegekan, mama, kopi rong gelas yang gorengannya rong piring, tapi barengan karo bagian karo bapak. Itu. Jadi kan Nabi ketika memproklamirkan dirinya orang yang paling mulia itu dalam kondisi dia seperti manusia biasa. Itu makanya sangat tidak muksin, apalagi muksinin. Kalau umatnya itu mengakui Nabi sebagai Tuhan, tidak bisa. Dari sisi manapun tidak bisa. Kalau Nabi Isa memungkinkan dijadikan Tuhan, tidak nikah, tidak punya anak, ya kan, sendirian. Tapi kalau Kanjeng Nabi jelas nikah, mohon maaf istrinya juga banyak. Ya. Dan itu semua istrinya sudah diwahyukan oleh Allah, tidak terus karena Kanjeng Nabi. Ya. Dan memang fitrahnya seorang Nabi itu ya banyak dicintai wanita. Maka wanita ya berbahagia kalau nemuin Kanjeng Nabi. Dan alhamdulillah panjenengan tidak ketemu, jadi tidak minta dinikahi Kanjeng Nabi. Banyak gitu ya. Jadi wanita itu banyak yang minta dinikahi. Kalau di Indonesia ya di Jawa Timur, kiai itu banyak yang dilamar oleh mertuanya. Tapi kalau Jawa Tengah, no way. Ya. Ada kiai kok istrinya 2 di Jawa Tengah, santrinya bubar. Ya. Kebanyakan seperti itu. Kembali bahwa Rasulullah ini ketika menunjukkan kemuliaannya juga di saat beliau menunjukkan sebagai manusia biasa. Maka ketika pelacur ini ngenyek, malah dipanggil sama Kanjeng Nabi, Mbak, ini Mbak. Karena yang manggil Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi kan panjenengan kalau baca di berjanji di Burdah itu di bab, ya penggambarannya kan luar biasa. Orangnya tinggi semampai, tidak mancung, tidak besek, ya kan? Iya, soalnya kalau mancung sekali mesti bisa betet ya. Tapi Kanjeng Nabi itu tidak, kalau dilihat itu iya menyenangkan, sedap dipandang mata. Ya. Maka karena yang panggil Kanjeng Nabi, pelacur ini datang. Ya.
Setelah sampai, ada apa? Panjenengan katanya mengaku nabi. Masa makanya di pasar. Dan itu memang perintahnya Gusti Allah untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad beda dengan nabi sebelumnya yang dianggap sebagai ya, biasa makan. Maka pelacur ini guyoni Kanjeng Nabi, saya minta nasinya. Kanjeng Nabi minta sama bakul warungnya, yuk kita digaring lah. Oh Marto ini garingnya ya soalnya. Dia bagian nyompa ini gratis apa tuh? Pelacurnya enggak, saya minta yang dikirim saja. Ketika mau disuapi oleh Rasulullah, enggak, saya enggak minta yang masih dikirim, saya minta yang sudah dikunyah oleh panjenengan. Maka Nabi keluarkan yang dikunyah itu, masukkan ke mulut. Alhamdulillah Allah memberikan hidayah. Ya. Karena semua orang yang bersentuhan dengan Rasulullah itu tidak akan kena bernafir nyontak nafir aja ini ngapain nyontek. Orang kalau ketemu Rasulullah walaupun dalam mimpi itu hakikatan sebenarnya memang ketemu, cuma tidak semua orang bisa proklamasi nyambung itu temukan juga Nabi. Oh enak teman ya, istiroa ya. Orang yang ketemu dengan Kanjeng Nabi ya masih diam, dan yang tahu ya orang yang pernah ketemu Kanjeng Nabi. Maka ada cerita Ukasah itu ketika Rasulullah sudah mendekati wafat, Rasulullah kan bertanya, siapa yang masih punya hutang dengan saya atau saya punya hutang dengan kamu? Semua sahabat melihat kondisi Rasulullah yang sudah lemah, duduknya saja bersandar, didampingi oleh sepupu-sepupunya, jalan saja sudah tidak bisa. Ini ada sahabat yang setengah kurang ajar, namanya Ukasah, ngacung, Rasul punya hutang dengan saya. Ditanya oleh Rasul, apa hutang saya kepada panjenengan? Panjenengan dalam sebuah peperangan pernah mencambuk saya. Seluruh sahabat marah, itu berikan menggunakan dengan kayak di sebelah sana, arti jaluki hutang yaitu dicambuk. Dan ternyata Rasulullah dengan gentle mengatakan, ya silakan, saya dicambuk oleh kamu. Sampai cambuknya yang ada di dalam kamarnya Rasulullah itu dimintakan oleh salah satu sahabatnya, anaknya yang berteriak, untuk apa cambuk ini? Untuk mencambuk tempat kamu. Apa sih ngarep nyambuk? Bukan, kurang ajar teman. Dia datang, kata saya saja yang dicambuk. Kata Ukasah, nah, ya, enggak, saya tidak ada urusan dengan kamu. Saya urusannya dengan Rasulullah. Maka Rasulullah, ya silakan, saya dicambuk. Ketika mau dicambuk masih kurang ajar lagi. Saya dulu ketika kena cambuk panjenengan, saya telanjang. Rasulullah berlepas baju. Rasulullah mau lepas, kancingnya dilepas. Ya. Ketika mau dicambuk, nah Ukasah baru cambuknya dilempar, beliau menghadap Rasulullah, ditempelkan kulitnya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa kulitnya menempel kepada kulit saya, maka dia tidak akan termakan oleh api neraka. Oh, khasiatnya di situ. Ya. Dan nun sewu barangkali tidak banyak diungkap bahwa jenderal-jenderal yang dikirim oleh Rasulullah itu ketika mau berangkat ke perang,
ke medan peperangan itu minta rambutnya Rasul, minta dipotongkan, kok pengen kayak gini, bujiman, yang bujiman, gue semangat, oke yang bawa Rasul, itu begitu. Yang ini yang tidak sering diungkap oleh sarawan. Jadi memang kembali lagi Rasulullah itu sosok orang yang luar biasa, tetapi kadang-kadang kita umatnya tidak tahu. Itu kenapa orang banyak berteriak Allah di tengah jalan, ya. Padahal kita aman, tidak ada peperangan, ya. Karena mereka tidak paham dengan perilakunya Rasulullah. Rasulullah kok jangankan kok memerangi orang yang zikir, orang yang minta perlindungan kepada beliau, orang-orang yang jelas-jelas salah, dia datang kepada Rasul, saya terima zina. Itu Rasulullah ngimpi dia. Ya, kasih tahu begitu. Kamu mimpi kali. Apa? Mimpi kok dicerita-cerita. Pulang kembali lagi Rasul, temenan Rasulnya menang zina. Isi bener. Begitu telepon. Itu kan Nabi itu begitu, ya. Dia minta dirajam, Rasul saya dirajam Rasul. Dia saya tidak punya dosa. Tapi Rasulullah begitu, dengan telepon dia. Begitu selesai, lihat saksinya kamu, tidak ada saksinya ya saya sendiri, udah bisa. Ketika terjadi perzinahan maka harus ada 4 saksi. Yang 4 saksi ini melihat langsung, tongeng, ya kan? Melihat langsung peristiwa itu. Orang kita ini itu kamar bareng. Orang, dan seperti itu udah bisa. Itu udah bisa jadi saksi. Ya. Yang saksi itu harus melihat hal seperti cekok lebuaring sumur. Gampangannya kayak gitu. Itu Rasulullah sedemikian toleransinya. Ya. Lalu kita sering bawa-bawa nama Nabi itu macam tidak etis. Ya. Kondisinya udah berbeda. Ya. Maka jalur yang berbeda. Para ulama memberikan tuntunan. Ya. Yang pertama adalah bil hikmah, kemudian wal mau'izatil hasanah, dan yang terakhir wajadilhum billati hiya ahsan. Strateginya, metodenya ada, ya, tidak sembarangan. Maka kembali lagi Rasulullah ini orang yang luar biasa, tetapi kadang-kadang kita tidak bisa memahaminya secara mendalam. Oleh karena itu ya kesempatan mulut hari ini monggo kita belajar bareng. Ya, tadi saya sampaikan kalau bisa ya kita belajar sama guru yang jelas, ya. Guru yang jelas yang sanadnya muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gurunya dari gurunya dari gurunya. Dan guru terakhir siapa? Syekh Al-Mukarram mungkin. Repot ini kalau tahu ini repot. Atau Hadratus Syekh Al-Mukarram Yaqub. Oh, semantap. Saya kira itu Bapak Ibu dari saya. Barangkali terlalu panjang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.